Hai, Salam. Kali ini saya masih berbagi pengertian firman Allah seputar akhir zaman. Dan yang kita akan bahas adalah Kitab Wahyu pasal 10. Tepatnya, Wahyu pasal 10, penghulu malaikat Mikael turun dari surga mendahului kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Wow, ada apa ya? Untuk mengetahui kebenarannya, yuk kita segera mulai. Ya, kita akan segera membahas Wahyu pasal 10. Penghulu malaikat Mikael turun dari surga, mendahului kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ada apakah gerangan? Kita akan lanjutkan. Selain kedatangan Tuhan Yesus Kristus, akan ada tokoh lain yang juga akan turun dari surga ke bumi, yang waktu kedatangannya sedikit lebih cepat dari waktu kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Tokoh ini akan mendahului kedatangan Tuhan ke bumi untuk menyampaikan keputusan dari surga, yaitu keputusan dari Allah Bapa mengenai kepastian waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Seperti yang Anda ketahui, Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa Dia tidak tahu kapan Dia akan datang. Masalahnya bukan karena Dia tahu, karena memang Allah Bapa belum membuat keputusan kepastian kapan Tuhan akan datang. Dan oleh sebab itu, Tuhan juga tidak tahu kenapa, karena memang belum diambil keputusannya kapan Tuhan akan datang. Karena keputusan itu akan mempengaruhi banyak hal yang terjadi di dunia. Dan ketika Bapak sudah mengambil keputusan, maka keputusan itu akan segera disampaikan. Dan oleh sebab itu akan ada tokoh yang turun dari surga untuk menyampaikan kepastian waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itulah sebabnya jika tokoh ini sudah turun ke bumi, ya, artinya jadwal kedatangan Tuhan tidak lagi ada penundaan atau perubahan dan terjadi dengan segera. Pokoknya begitu tokoh ini sudah muncul, maka tidak lama dari situ Tuhan sudah segera datang. Tokoh ini juga kedatangannya ke bumi telah dinubuatkan oleh Nabi Daniel, Rasul Paulus, dan juga Rasul Yohanes. Jadi ini bukan sesuatu yang kebetulan ya, tapi memang sesuatu yang merupakan bagian dari prosesi kerajaan Allah sehubungan dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Raja di atas segala raja itu datang ke bumi. Nah, rincian turunnya tokoh ini dari surga ke bumi terdapat atau ada dalam kitab Wahyu pasal 10. Itulah sebabnya materi ini judulnya adalah Wahyu pasal 10. Oke, kita lanjutkan ya. Ada 3 topik pembahasan yang kita akan bahas. Pertama, kita akan membahas nubuat kedatangan penghulu malaikat. Yang kedua, identitas penghulu malaikat. Dan ketiga, tugas penghulu malaikat. Oke, kita akan mulai pembahasan satu persatu. Pertama, nubuat kedatangan penghulu malaikat. Nubuat dari Nabi Daniel. Tertulis pada Daniel pasal 12 ayat 1, dikatakan sebagai berikut. Pada waktu itu juga akan muncul Mikhael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu, bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Ya, dikatakan bahwa Mikhael, pemimpin besar itu, jadi kata pemimpin besar itu adalah kata lain dari penghulu malaikat ya. Jadi malaikat pemimpin, itu seperti panglima bala tentara dari kerajaan surga, Mikhael. Dikatakan bahwa nanti kelak ketika bangsa Israel akan memasuki masa kesesakan yang besar, yang belum pernah terjadi, ini mengacu pada masa kesusahan besar ya, atau masa penganiayaan. Pada waktu zaman ini datang dan ini terjadi di Israel, maka dikatakan pada waktu itu juga akan muncul Mikhael. Jadi ini muncul ya.
Nah, karena muncul, ia akan terlihat, ia akan nampak dilihat oleh penduduk bumi, oleh mereka yang bisa melihat pada waktu itu. Oke, kita lanjutkan. Dinubuatkan oleh Daniel pada tahun 536 sampai tahun 530 sebelum Masehi, bahwa pada saat bangsa Israel mengalami masa kesusahan besar kelak, Mikhael, pemimpin besar atau penghulu malaikat itu, akan muncul untuk mendampingi bangsa Israel. Jadi, artinya telah ada nubuatan sejak ribuan tahun yang lalu bahkan bahwa Mikhael akan turun untuk mendampingi bangsa Israel pada masa kesusahan besar. Di Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai ayat 2 ini dikatakan bahwa, dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubung awan dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Tadi dikatakan bahwa dia akan muncul di Israel. Nah, kebetulan kalau Anda lihat kondisi geografisnya Israel itu adalah tepat bersebelahan dengan Israel itu adalah laut besar. Dan dikatakan bahwa Mikhael akan muncul, sebelah kakinya akan menginjak di daratan, sebelah kakinya akan menginjak lautan. Ya sangat mungkin Mikhael akan turun di sini di tengah bangsa Israel untuk mendampingi bangsa Israel pada masa kesusahan besar. Oke ya, jelas ya. Nah, nubuat yang selanjutnya yaitu dinubuatkan oleh Rasul Paulus. Di 1 Tesalonika 4 ayat 16 dikatakan begini, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Saya berikan ayat untuk memberi keterangan tambahan karena penghulu malaikat di sini tidak dijelaskan identitasnya, tapi di Yudas pasal 1 ayat 9 dikatakan, tetapi penghulu malaikat Mikhael, jadi penghulu malaikat yang dimaksud oleh Rasul Paulus di perjanjian baru tidak lain sama dengan yang dinubuatkan Daniel tadi, yaitu Mikhael. Nah, dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa penghulu malaikat itu, yaitu Mikhael, itu nanti kelak akan berseru dan sangkakala akan berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Jadi ketika Mikhael nampak melakukan aksinya, maka tidak lama dari situ Tuhan sendiri akan datang. Nah, Anda perlu mengetahui bahwa 1 Tesalonika itu ditulis pada tahun 51 Masehi ya. Nah, jadi artinya apa? Telah dinubuatkan pada tahun 51 Masehi bahwa penghulu malaikat yang bernama Mikhael itu akan datang ke bumi untuk mengumumkan waktu kedatangan Tuhan. Oke? Jadi lewat Rasul Paulus. Nah, ini apa yang ditangkap Rasul Paulus ini juga ditangkap oleh Rasul Yohanes ya, tapi dalam penulisannya ada perbedaan ya. Jadi 1 Tesalonika pasal 4 ini atau kitab 1 Tesalonika itu ditulis pada tahun 51 Masehi, sedangkan yang ditulis oleh Rasul Yohanes pada tahun antara 95 sampai 96. Ada jeda waktu 40 tahun, tapi mereka menyampaikan hal yang sama. Pertanyaannya, dari mana Rasul Paulus bisa mendapat itu? Ya, tentulah itu dari Tuhan sendiri. Karena dalam banyak hal Rasul Paulus itu diajari oleh Tuhan sendiri. Oke ya, jelas ya. Jadi Rasul Paulus menyampaikan apa yang dari Tuhan, sesuatu yang akan terjadi. Nah, sesuatu yang pasti akan terjadi itu disebut sebagai nubuat. Nubuat dapat diartikan sebagai sejarah yang tertulis sebelum terjadi. Oke? Jadi pada tahun 51 Masehi telah dinubuatkan bahwa penghulu malaikat Mikhael itu akan muncul. Nah, sekarang yang Wahyu pasal 10 yang dinubuatkan oleh Yohanes, kita akan melihat ayatnya ya. Ini Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 7. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan dan pelangi ada di kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka.
ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya, dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi mengangkat tangan kanannya ke langit. Dan ia bersumpah. Dalam seruannya itu, ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dengan segala isinya, dan laut dengan segala isinya. Katanya, inilah yang ia serukannya dan yang disampaikan oleh penghulu malaikat, yaitu tidak akan ada penundaan lagi. Jadi jadwal kedatangan Tuhan Yesus setelah penghulu malaikat ini muncul, maka tidak akan ada penundaan lagi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, ada 7 sangkakala, ketika malaikat ketujuh meniup, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah. Yang dimaksud itu adalah kedatangan Tuhan yang kedua kali, yaitu rahasia Allah seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, para nabi, yaitu para nabi. Dan yang dimaksud itu sekali lagi adalah sangkakala ketujuh adalah kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali untuk memerintah dan berkuasa di atas bumi selama 1000 tahun. Jelas ya? Oke? Nah, saya ingin menjelaskan ini ya. Jadi artinya dalam kitab Wahyu telah dinubuatkan pada tahun 95-96, di mana kitab Wahyu itu didapat dan dituliskan oleh Rasul Yohanes. Dijelaskan di sini ada malaikat yang kuat. Jadi kata kuat itu berasal dari kata Yunani iskuros, yang artinya lebih berkuasa. Jadi maksudnya malaikat yang kuat ini adalah malaikat yang lebih berkuasa, tentu bila dibandingkan dengan malaikat-malaikat yang lain. Jadi malaikat jangan dibandingkan dengan Allah yang Maha Kuasa ya, tidak sebanding. Walaupun nampaknya seperti sama, tapi apple to apple-nya adalah malaikat dengan malaikat, bukan malaikat dengan Allah. Nah, jadi dikatakan bahwa ia adalah malaikat yang kuat. Artinya apa? Ini adalah malaikat yang lebih berkuasa, maksudnya yang paling berkuasa. Atau dengan kata lain, ini adalah penghulu malaikat yang tidak lain adalah Mikhail. Dijelaskan dalam ayat ini, ayat 1 ya. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga. Jadi jelas ya, ini turun dari surga. Malaikat ini akan turun dari surga. Turun kemana? Tentu ke bumi. Untuk apa? Dijelaskan ini. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Artinya pada waktu Mikhail turun, ia sudah datang dengan misi tertentu. Itulah sebabnya ia telah membawa gulungan kitab kecil yang telah terbuka. Artinya sudah tidak bermeterai, sesuatu yang siap untuk diumumkan. Nah, nanti kita akan bahas ini di bagian terakhir ya. Ia, malaikat yang paling kuat ini, menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Nah, geografis yang seperti itu ya diperkarakan itu adalah geografisnya tanah Israel ya, di mana sebelahnya langsung berketepatan dengan laut, dan sehubungan dengan Mikhail juga memang akan turun untuk mendampingi bangsa Israel pada masa kesusahan besar. Nah, poinnya dari ketiga nubuatan ini adalah bahwa kedatangan Mikhail itu bukan kedatangan dadakan atau tiba-tiba, tetapi berdasarkan prosesi dari kerajaan surga sebagai panglima besar, sebagai penghulu malaikat yang punya kuasa paling besar dibanding semua para malaikat yang lain. Jadi kekuasaan Mikhail itu hanya di bawah kekuasaan Allah Bapa. Selain Allah Bapa, Tuhan Yesus, tidak ada yang punya kuasa sebesar Mikhail. Itulah sebabnya penampilan Mikhail pada waktu turun, ia berkendaraan awan ya, naik awan, dan kemudian
Ada pelangi. Pelangi itu adalah kemuliaan Allah. Artinya ia memiliki kemuliaan Allah dalam dirinya dan di atas kepalanya ya, di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari. Artinya ia memiliki kuasa yang luar biasa, hampir mendekati seperti Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang Anda tahu bahwa kalau Tuhan Yesus Kristus muncul, ia nampak seperti matahari ini juga. Dan kakinya bagaikan tiang api. Artinya dalam diri Michael ini full power ya. Makanya ia adalah penghulu malaikat yang paling berkuasa. Tak ada yang lebih berkuasa dibanding Mikhail di antara para malaikat. Oke, jadi dengan jelas Alkitab telah menubuatkan bahwa ini seorang malaikat, bukan Tuhan Yesus ya, karena ini kebetulan kalau Anda baca Wahyu pasal 10 ayat 1-7 ini bagian dari perikop tentang sangkakala ke-6. Jadi ini adalah bagian perikop tentang sangkakala ke-6. Sedangkan Tuhan Yesus Kristus akan datang pada sangkakala ke-7. Itulah sebabnya Mikhail kedatangannya sedikit lebih cepat atau mendahului waktu kedatangan Tuhan. Oke ya, jadi jelas bahwa kedatangan Mikhail telah dinubuatkan di Perjanjian Lama, juga telah dinubuatkan di Perjanjian Baru. Artinya ini bagian penting dari prosesi kedatangan Tuhan dan bukan sesuatu yang bersifat dadakan. Jadi identitas malaikat ini sangat jelas, malaikat yang paling berkuasa, yang sangat terhormat, yang besar pengaruhnya, hampir seperti Tuhan Yesus, hampir seperti Allah. Dan dia datang untuk mendahului kedatangan Tuhan ke atas bumi. Oke? Kita lanjutkan. Kedua, identitas penghulu malaikat. Ya, kembali kita baca Daniel pasal 12 ayat 1 dikatakan, pada waktu itu juga akan muncul Mikhail, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Ya, Anda perlu tahu bahwa pada waktu kesusahan besar itu terjadi, ya, pencetusnya adalah karena yang menyebabkan terjadinya kesusahan besar itu adalah kehadiran iblis beserta dengan para malaikatnya yang baru saja diperangi di surga dan kemudian dilempar ke atas bumi. Setelah iblis dan para malaikatnya dilempar ke atas bumi, maka mereka memburu wanita itu. Wanita itu adalah simbol dari bangsa Israel. Itulah sebabnya setelah kejadian itu Israel diinvasi oleh antikris, maka terjadilah masa penganiayaan terbesar. Nah, karena yang kuasa besar yang bekerja di balik antikris itu adalah iblis beserta para malaikatnya, maka yang dapat menandingi mereka untuk mengendalikan dan menjaga segala sesuatu tentulah Mikhail. Mikhail yang telah memerangi dan mengalahkan mereka. Itulah sebabnya Allah Bapa juga mengizinkan Mikhail turun ke bumi untuk mendampingi, khususnya orang-orang yang namanya telah tercatat dalam kitab kehidupan, supaya mereka mendapat perlindungan sebagaimana mestinya. Oke ya. Jadi identitasnya jelas, Mikhail, pemimpin besar atau penghulu malaikat itu. Dan 1 Tesalonika 4 ayat 16 juga menyebutkan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sebelum Tuhan Yesus Kristus datang, akan ada malaikat penghulu dulu yang muncul, yang akan menyampaikan pengumuman perihal kedatangan Tuhan. Dan setelah itu Tuhan, Raja besarnya, itu datang. Dan kita tahu bahwa yang dimaksud dengan penghulu malaikat oleh Yudas pasal 1:9 adalah Mikhail. Jadi identitas malaikat ini jelas ya. Bukan siapa-siapa, bukan Tuhan Yesus, tetapi Mikhail, penghulu besar atau pemimpin besar dari para malaikat. Ini adalah panglima besar yang sangat berkuasa di surga. Kekuasaannya di bawah kekuasaan Allah Bapa, kekuasaan Tuhan Yesus Kristus.
Tetapi di antara para malaikat tidak ada yang punya kekuasaan yang lebih besar dari Mikhael. Tadi dikatakan bahwa ia adalah malaikat yang kuat. Dan dalam bahasa aslinya itu artinya malaikat yang lebih berkuasa. Dan satu-satunya malaikat yang lebih berkuasa atau yang sangat berkuasa adalah Mikhael. Mengapa? Karena dia adalah penghulu, ia adalah panglima, ia adalah chief, ia adalah ketua dari para malaikat. Jadi jelas bahwa identitas penghulu malaikat yang turun dari surga itu adalah Mikhael, bukan Tuhan Yesus atau malaikat lain yang identitasnya tidak jelas. Tapi ini benar-benar jelas. Oke, kita lanjut. Ketiga, tugas penghulu malaikat. Ya, pada dasarnya inti pokok dari tugas dari kemunculan Mikhael sang penghulu besar itu adalah untuk menyampaikan maklumat. Dikatakan dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru. Jadi penghulu malaikat ini berseru untuk memberi tanda dari kedatangan Tuhan Yesus Kristus, atau tepatnya untuk memberi pengumuman mengenai waktu kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Dan rincian dari apa yang disampaikan Rasul Paulus itu kemudian diwahyukan kepada Rasul Yohanes 50 tahun kemudian. 1 Tesalonika diterima oleh Rasul Paulus pada tahun 51 Masehi. Sedangkan kitab Wahyu diterima oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos di antara kisaran tahun 95 sampai 96 Masehi. Jadi ada jeda waktu 40 tahun kemudian. Nah, 40 tahun kemudian inilah yang didapat oleh Rasul Yohanes yang merupakan sesuatu yang secara khusus disingkapkan untuk memperlengkapi kebutuhan gereja Tuhan memahami rencana Allah di akhir zaman. Rasul Yohanes berkata, dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat, malaikat yang lebih besar, yang lebih berkuasa di antara para malaikat, turun dari surga. Jadi jelas ya, turun dari surga. Berselubungkan awan, ini kendaraannya. Jadi malaikat itu turun dengan kendaraan. Seperti itu biasanya ya, Tuhan Yesus juga waktu naik ke surga, kendaraannya awan juga. Oke? Dan pelangi ada di atas kepalanya. Nah, Yeskiel mengatakan pelangi itu adalah wujud dari kemuliaan dari Allah. Jadi ini karena pejabat besar dari kerajaan Allah, ia mendapat kemuliaan yang dari Tuhan. Dan mukanya sama seperti matahari, itu artinya full power ya, full energi, penuh kuasa dalam dirinya. Jadi penuh tenaga, penuh kuasa. Dan kakinya bagaikan tiang api. Ya begitulah manifestasi dari kekuasaan, kekuatan, power yang ada dalam diri mereka sampai terpanjang. Nah, perhatikan ya, dalam tangannya, dalam tangan malaikat ini, ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Jadi, ia memegang gulungan kitab kecil yang sudah terbuka, sudah tidak bermeterai, sudah tidak dimeterai, artinya sudah dibuka, sudah bisa disampaikan apa yang menjadi isinya. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Saya percaya ini adalah letak geografis dari bangsa Israel, karena tadi telah dinubuatkan ia akan muncul di Israel. Dan ia berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Artinya, ia akan membuat pengumuman dan menyatakan pengumumannya itu dengan suara yang sangat keras sekali. Ia akan menyerukannya. Ya tentu supaya banyak orang yang tahu dan mendengar. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya, dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi yang mengangkat tangan kanannya ke langit. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, demi Allah Bapa, yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan bumi dengan segala isinya, dan laut dengan segala isinya, katanya. Jadi,
sebagai penghulu malaikat kerajaan surga, panglima dari kerajaan Allah. Ia datang mendahului raja besar yang dilantik, yang akan turun ke dunia memerintah dunia. Panglimanya turun terlebih dahulu untuk membuat pengumuman besar. Pengumuman besar sehubungan dengan kedatangan raja di atas segala raja. Yang diumumkan adalah, yang diserukan dengan suara yang menggelegar seperti singa itu adalah, tidak akan ada penundaan lagi. Jadi terhitung sejak kemunculan sang panglima besar ini, maka tidak ada lagi penundaan dari kedatangan Tuhan. Ya, ada indikasi bahwa selama ini ada banyak penundaan, tapi kalau Mikhail sudah muncul, maka tidak akan ada lagi penundaan. Kemudian dia menjelaskan, tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia seperti yang telah ia berikan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Jadi, Mikhail, penghulu malaikat, menyatakan bahwa tidak akan ada lagi penundaan, maksudnya penundaan tentang kedatangan Tuhan. Dan pada waktu sangkakala Allah yang ketujuh, maka Rasul Paulus mengatakan Tuhan sendiri akan turun dari surga. Maksudnya kata Tuhan sendiri itu bukan Tuhan sendirian, tapi himself. Dia sendiri tidak diwakili oleh siapapun, akan turun ke atas bumi bersama dengan orang-orang kudus dan para malaikatnya, karena Tuhan datang untuk memerintah dan berkuasa di atas bumi selama 1000 tahun. Oke ya, jelas ya. Jadi, apa sih yang paling urgen sehingga malaikat penghulu, malaikat kuat ya, panglima pasukan bala tentara kerajaan surga ini harus turun adalah, ia harus menyampaikan kepastian dari jadwal kedatangan Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus, yang akan segera turun ke bumi. Hal itu perlu diberitahukan, oleh karena kedatangan Tuhan akan merubah segala-galanya, segala sesuatu yang di atas bumi. Jadi, tugas Mikhail yang pokok dalam pembahasan kita ini adalah untuk mengumumkan atau menyerukan bahwa hari kedatangan Tuhan terjadi tepat pada saat sangkakala dari malaikat ketujuh itu berbunyi atau ditiup. Dan setelah itu tidak akan ada penundaan lagi. Jadi perhatikan ya, pada saat sangkakala ketujuh ditiup, Tuhan datang. Sedangkan Mikhail itu telah turun di sini dalam nats ini itu pada rincian perikop sangkakala ke-6. Jadi sudah sangat dekat sekali ya. Tidak lama dari kemunculan panglima besar dari kerajaan surga, maka raja di atas segala raja itu akan turun ke atas bumi. Ya, di Wahyu pasal 8 ayat 1 dan 2 saya bacakan untuk Anda untuk memahami background mengenai 7 sangkakala itu. Dikatakan, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, jadi ada 7 meterai ya. 7 meterai itu sebetulnya 7 zaman. Kalau satu meterai dibuka, suatu zaman baru terjadi. Meterai kedua dibuka, satu zaman baru terjadi, dan seterusnya. Nah, ketika sampai meterai ketujuh dibuka, itu artinya zaman baru terjadi. Zaman apa itu? Milenium baru, yaitu Tuhan datang, memerintah dan berkuasa di atas bumi selama 1000 tahun. Dan setelah itu baru kesudahan zaman, atau setelah itu baru terjadi yang kita kenal sebagai kiamat. Karena kita semua akan dipindah ke langit dan bumi yang baru. Nah, pada waktu meterai ketujuh dibuka, maka ada pemandangan seperti ini di surga yang dilihat oleh Rasul Yohanes yang menerima pewahyuan ini. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat. Jadi langsung nampak 7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, di hadapan Allah Bapa, dan kepada mereka diberi 7 sangkakala. Nah, kenapa
Apa artinya 7 sangkakala ini di meterai ke-7? Artinya inilah prosesi dari kedatangan Tuhan. Setiap satu sangkakala ditiup, ada suatu peristiwa yang terjadi. Sangkakala kedua ditiup, ada peristiwa lain lagi terjadi. Sampai kemudian pada sangkakala ke-7, maka yang terjadi adalah Tuhan turun ke bumi. Nah, yang perlu Anda pahami sekali lagi bahwa pada waktu penghulu malaikat, yaitu Mikael, turun ke bumi dan membuat pengumuman, ia telah berada pada sangkakala ke-6. Artinya setelah sangkakala ke-6 tidak ada lain lagi kecuali langsung sangkakala ke-7. Dan itu berarti waktu kedatangan Tuhan pasca kedatangan Mikael ke bumi sangat dekat sekali, ya, atau segera akan terjadi, tidak lama lagi. Oke, semoga Anda memahaminya. Baiklah, saya ingin sampaikan beberapa catatan penting. Yang pertama, dengan penjabaran ini, jelaslah bahwa yang turun dari surga ke bumi dalam Wahyu 10 atau Wahyu pasal 10 adalah Mikael, sang penghulu malaikat, bukan Tuhan Yesus. Kedua, sebagai penghulu malaikat yang berarti juga panglima besar dari kerajaan surga, wajar bila Mikael turun ke bumi pada sangkakala ke-6, mendahului Tuhan, yaitu Raja di atas segala raja, yang baru turun di sangkakala ke-7 atau sangkakala terakhir. Ketiga, alasan mengapa Mikael sang penghulu malaikat muncul terlebih dahulu sebelum Tuhan Yesus adalah karena dialah yang akan menyampaikan pengumuman perihal kepastian waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jelas ya? Nah, munculnya Mikael pada sangkakala ke-6 adalah penanda penting bahwa tidak lama lagi Yesus akan segera datang. Kenapa? Karena Tuhan datang di sangkakala ke-7. 5. Ketika sangkakala ke-7 atau sangkakala terakhir ditiup, maka tanpa ada penundaan lagi, Tuhan bersama orang kudus dan para malaikatnya segera turun ke bumi. Maranatha, Tuhan datang. Demikianlah tadi Wahyu pasal 10, penghulu malaikat Mikael turun dari surga mendahului kedatangan Tuhan. Semoga Anda terinspirasi dan terberkati. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati.